Bab 1142. Oh, Menteri Hao, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Setelah melihat Hao Ningyuan, Chu Xilian tertawa dan menyapa lebih dulu. Aku benar-benar tidak menyangka Kepala Agung Chu akan datang ke sini dengan gembira. Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum. Meskipun Hao Ningyuan memiliki pendapat yang bagus tentang Chu Yunxi dan bahkan keluarga Chu karena kolusi Chu Yunxi dengan dokter misterius itu, tetapi bagaimanapun, status keluarga Chu ada di sana. Bagaimanapun, ini masa lalu demi wajah. Tuan He membuka institusi pengobatan-pengobatan China, bagaimana saya tidak bisa datang? Chu Xilian tersenyum dan menoleh untuk melihat ke arah Lin Yu, dan berkata dengan sedikit emosi, saya pikir ketika Tuan He datang, dia hanya membuka sebuah klinik medis kecil, tetapi sekarang, dia telah membuka dokter pengobatan Tiongkok terbesar di Tiongkok. Institusi medis benar-benar luar biasa. Lin Yu tersenyum ringan. Chong Chu Xilian berkata, ini semua berkat Kepala Chu yang mencoba memaksaku keluar dari Qinghai. Kata-katanya seperti pisau, dan mereka menusuk dada Chu Xilian dengan keras. Chu Xilian menyipitkan matanya dan menembak dengan tajam. Ya, dia membawa He Jiarong ke ibu kota untuk mengganggu genangan air di ibu kota. Dia mengambil kesempatan untuk menekan keluarga He dan membiarkan keluarga Chu naik ke keluarga No. 1 di ibu kota. Sekarang genangan air ini telah diganggu, tetapi sekutu mereka keluarga Zhang telah ditekan. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dari keluarga Chu, dan mereka membangun He Jiarong sebagai musuh yang kuat untuk diri mereka sendiri. Selain itu, He Jiarong, anak pohon muda, dia menyaksikan saat dia tumbuh dewasa, dia tidak bisa menekannya tidak peduli berapa banyak itu, dan itu telah menjadi batu yang berat di hatinya. He Jiarong, kamu memang lebih besar dan kuat sekarang, tapi waspadalah terhadap pohon yang menarik angin. Pada saat ini, Chu Yunxi berkata dengan acuh tak acuh, mesin medis China yang besar ini tidak dibuat dalam sehari, tetapi hanya perlu beberapa saat untuk runtuh. Apa katamu? Wajah Li Zhensheng langsung tenggelam, dan dengan marah mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke arah Chu Yunxi. Pada hari pertama bisnis mereka, Chu Yunxi benar-benar mengatakan pernyataan yang membuat frustrasi seperti itu, jelas dengan sengaja mencari-cari kesalahan. Yunxi, apa yang kamu bicarakan? Chu Xilian berteriak pada Chu Yunxi dengan dingin, cepat dan minta maaf kepada Tuan He. Iya. Chu Yunxi mengertakkan gigi, tidak berani melanggar perintah ayahnya, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, Tuan He, maafkan saya baik. Ingatkan saja Anda untuk menjalankan institusi medis pengobatan China ini dengan baik. Jangan khawatir, Tuan Chu. Lin Yu tersenyum dan berkata, tidak peduli bagaimana Anda mengelolanya, itu tidak akan lebih buruk dari proyek rekayasa biologi Yunxi. Apa yang dia katakan adalah ejekan telanjang dari proyek rekayasa biologi Yunxi. Setelah mengalami gejolak injeksi obat Tiongkok terakhir, meskipun Chu Yunxi menggunakan kekuatan keluarga untuk menenangkan gejolak, status proyek masih memburuk, dan Rong Hesu beberapa waktu lalu kematian Yunxi membuat proyek teknik biologi Yunxi semakin buruk. Dengarkan apa yang dia katakan. Wajah Chu Yunxi segera memerah, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan ekspresi wajahnya tak terbendung, dia menatap Lin Yu dengan dingin, tetapi tidak bisa berbicara. Kepala Chu, silakan masuk ke dalam, minum teh dulu. Hao Ningyuan membawa Chu Xilian ke ruang resepsi di dalam, dan Chu Yunxi mengikutinya dengan mendengus dingin. Tuan Ho. Ketika Chu Yunwei melewati sisi Lin Yu, dia mengangguk ringan, bibirnya dikerutkan ringan, dan dia berhenti berbicara. Nona Chu. Lin Yu juga mengangguk sedikit padanya, dan keduanya lewat tanpa banyak bicara. Seperti semua kerenggangan di dunia ini setelah mereka saling mengenal, keduanya bertemu lagi, dan mereka jelas merasa seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa perut mereka kosong. Kakak kedua.
Tiba-tiba teriakan heboh terdengar dari pinggir jalan. Lin Yu mendongak dan melihat bahwa itu adalah He Jinqi. Wajahnya segera bahagia, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya melihat ada banyak orang yang datang dengan He Jinqi. Yang berjalan di depan adalah orang tua dari keluarga He. He Ziqin dan He Ziheng mendukung ayah mereka satu persatu. Ketiga orang itu berbicara dan tertawa. Diikuti oleh menantu kedua Xiao Manru dan menantu ketiga Zhao Hong. Keduanya melihat sekeliling dengan gembira, bergandengan tangan. Kemudian, He Yanyan dan He Jinyu, mereka melihat adegan pembukaan yang begitu megah. Mereka sangat iri, tetapi mereka sedikit cemburu. Lin Yue tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga He akan datang hari ini, terutama setelah melihat He Qingwu yang gemetar dan sekarat. Lin Yu sangat tersentuh, tidak peduli seberapa berani dan perkasa orang-orang, mereka pada akhirnya tidak akan menjadi tandingan untuk perjalanan waktu. Kakek dia. Lin Yu buru-buru menyambutnya. Oh, Jiarong. He Qingwu segera menyeringai setelah melihat Lin Yu dan mengangguk, kamu sangat muda dan menjanjikan. Kamu telah melakukan karir seperti itu di usia muda, keturunanku dari keluarga He. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Wajah He Ziqin dan He Ziheng di samping tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah, sedikit malu, mengetahui bahwa meskipun kata-kata ayah mereka biasa saja, itu berarti sesuatu. Oh, Tuan He, Anda di sini. Setelah melihat He Qingwu, Chu Xilian buru-buru mengikutinya keluar, berpura-pura menyambut He Qingwu ke ruang resepsi. Kakak kedua, oke, itu luar biasa. Aku tidak percaya institusi medis China sebesar itu milikmu. He Jinqi berkata dengan sangat gembira, paman kedua saya tidak bisa kembali, izinkan saya memberi selamat atas namanya, dan berkata bahwa ketika dia kembali, saya akan membawa 2 botol Moutai terbaik dan membiarkan Anda minum-minum dengannya. Haha, bagaimana He Erie? Lin Yu tampak lurus, ditanyakan dengan prihatin. Cukup bagus. Pada saat ini, Xiao Manru mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat dan menatap Lin Yu dengan penuh kasih dan berkata, setiap kali saya menelepon, saya harus menyebutkan Anda. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tampak malu, dan berkata sedikit, Bibi Xiao, maaf, saya terlalu sibuk. Saya tidak menyediakan waktu untuk mengunjungi Anda. Aku tahu, kamu dan pamanmu dia sama, nasibnya untuk negara. Xiao Manru menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan serius. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus memperhatikan keselamatan. Lin Yu mengangguk dengan penuh semangat. Jiarong, Jiarong. Saat ini, ada panggilan riang dari pinggir jalan. Lin Yu mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Sue Qin, dan Song Minghui dan Song Zheng berdiri di samping Sue Qin. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, tetapi Song Zheng menjadi lebih dewasa dan stabil. Lin Yu tampak senang, dan buru-buru meminta He Jinqi untuk membawa Xiao Manru dan yang lainnya ke ruang resepsi sebentar, dan kemudian dia bergegas untuk menyapa Song Lao dan Song Zheng. Jiarong, akhirnya aku menunggu hari ini. Aku tidak menyangka bahwa sebelum orang tuaku meninggal, kita bisa melihat pendirian institusi pengobatan-pengobatan Tiongkok kita sendiri. Song Minghui memandangi institusi medis TCM yang megah, mengangguk dan tersenyum. Kakek. Sue Qin berteriak pada Song Minghui dengan sedikit kesal, dan kemudian berkedip pada Lin Yu. Dia dengan bersemangat berkata, Jiarong, tebak, selain kita. Siapa lagi yang ada di sini hari ini? Untuk mengingatkanmu, mereka adalah 2 kenalan lama yang sudah lama tidak kamu lihat. Seorang kenalan lama yang sudah lama tidak saya temui. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dengan ekspresi curiga di wajahnya, para kenalan hampir sampai hari ini.